Selamat pagi Pak Moko. Ya, selamat pagi Bu Gita dan Pak Loren, Pak Agus ya? Ya, Pak Agus. Oke, baik. Sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Pak Moko atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Kami berdua CGP Angkatan 11 yang akan menyelesaikan tugas kami, yaitu di modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kami akan melakukan wawancara kepada Pak Moko selaku Kepala Sekolah SD Sinkarolus. Begitu ya Pak Loren? Ya, betul. Ya, terima kasih ya Bu Gita dan Pak Agus, Pak Loren sudah berkenan wawancara ke saya. Oke. Baik Pak Moko, dalam kegiatan wawancara ini kita akan beberapa diskusi tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam proses perjalanan di sekolah kita. Tentu ada beberapa panduan pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Mohon izin saya akan mulai untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Selama ini bagaimana Bapak selaku Kepala SD Sinkarolus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Loren. Kalau pengalaman saya di SD ketika bertemu dengan beberapa masalah atau kasus, biasanya kita melihat apakah kasus itu bertentangan dengan aturan yang ada di SD yang sudah disepakati atau aturan secara umum, baik itu aturan hukum maupun aturan norma. Jadi ada nilai benar dan salah. Kemudian yang kedua, kita juga melihat tentang perilaku atau kejadiannya itu menggugah empati kita, ada rasa keadilan bagi orang yang mengalami kasus tersebut, maka itu kayaknya pilihannya antara ya sebenarnya benar dan benar seperti itu yang kami lakukan, dan tentu saya tidak bekerja sendiri, saya bersama tim dan dewan guru. Berarti cara mengidentifikasinya dengan melihat bagaimana kasus tersebut, oh ini benar atau salah. Nah, benar dengan benar atau benar dengan salah, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa kasus itu masuk di dilema etika atau pada rujukan moral. Baik. Terima kasih Pak Moko untuk jawabannya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan saya berusaha objektif, tapi sebagai pribadi kan nilai subjektivitasnya pasti ada ya, maka saya melibatkan teman-teman dewan guru, atau kalau mungkin di CGP lebih dikenal dengan teman sejawat, lalu ada tim struktural. Selain itu kami juga belajar dari pengalaman kita yang di SD. Kasus itu kan biasanya kadang berulang ya, dari tahun ke tahun tuh berulang ya. Kita belajar dari keputusan yang diambil sebelumnya, dan itu menjadi pertimbangan kita. Oke, baik. Berarti berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, yang lalu-lalu, dan juga pastinya ada komunikasi antara rekan sejawat dengan struktural juga. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus? Ya, terima kasih Pak Loren. Kalau kami, karena bukan saya sendiri ya, kami ada tim, itu biasa mengumpulkan informasi. Nah, kalau ada kasus, kita cari informasinya, tingkat kebenarannya seperti apa. Lalu dari hal yang kita sudah dapatkan, lalu kita melibatkan semua pihak, ada guru, ada tim struktural, kita ajak berbicara bersama terkait dengan temuan informasi yang sudah kita dapat. Lalu kemudian setelah itu kita pasti dalam pertemuan ada usulan-usulan atau pendapat-pendapat dari teman-teman. Semakin banyak pendapat sebenarnya itu menjadi lebih baik. Nah, dari pendapat itu kita pilah-pilah mana yang memiliki konsekuensi. Misal pendapat A konsekuensinya seperti apa, B konsekuensinya seperti apa. Nah, seperti itu sih Pak Loren, Pak Agus, terkait dengan kita melakukan tahapan terhadap kasus. Baik, kalau saya lihat tadi, jadi prosedurnya kita pertama tentu mencari tahu dulu kasusnya seperti apa, sumber-sumber terpercaya untuk
kita bahas dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya harapan tadi bahwa yang diambil itu benar-benar tepat dan benar untuk si anak ataupun guru yang ada di sekolah. Baik. Oke Pak Moko, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini biasanya dari tadi pilihan-pilihan atau pendapat-pendapat dari teman-teman tadi kita kumpulkan, lalu setelah dipilah kita lihat konsekuensinya seperti apa. Kita cari pilihan yang tingkat kerugiannya itu paling kecil atau resikonya paling kecil, itu yang kita pilih biasanya, dan itu ya kita juga berdasarkan hasil diskusi jadinya lebih enak ya, Bapak sudut pandangnya dari berbagai sudut dari masing-masing teman sejawat. Begitu sih Pak Loren dan Ibu Gita. Berarti pengambilan keputusannya itu berdasarkan diskusi, lalu mengambil resiko yang paling kecil, begitu ya Pak ya? Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Bapak mengambilkan sebuah keputusan untuk sebuah kasus di sekolah? Oke, kalau tantangan itu bisa menjadi peluang ya Pak, kalau kita lihat ya. Kita punya tantangan itu juga menjadi peluang. Tantangannya itu informasi yang minim. Kadang ada informasi yang minim, lalu keberagaman pendapat itu membuat kita bingung memilah mana yang kita pilih ya. Tetapi itu menjadi peluang bagi kita. Berarti teman-teman semakin kritis, banyak ide-idenya, dan itu memudahkan kita sebenarnya. Tapi itu juga menjadi tantangan. Kalau tantangan saya itu yang saya temui. Begitu Pak Loren. Tantangannya tadi kalau saya coba lihat, yang pertama adalah informasi yang minim. Ya, minimnya informasi. Karena takutnya kalau informasinya kurang, takutnya dengan pengambilan keputusan akhirnya resiko-resiko banyak beragam mungkin terjadi. Lalu yang kedua tadi berkaitan tentang banyaknya pendapat. Iya. Nanti pada kasus yang diberikan, maka tadi Bapak bersama dengan rekan guru dan tim struktural untuk saling mendiskusikan dan mencari sumber yang terpercaya. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala itu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan juga apakah Pak Moko langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang akan dijalankan? Terima kasih Bu Gita. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah atau kasus, kadang ada masalah atau kasus yang bisa diselesaikan saat itu, tetapi ada kalanya tingkat kepentingan dari kasus itu memerlukan waktu. Jadi memerlukan waktu untuk mencari informasinya, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat atau tim. Maka biasanya kita menetapkan jadwalnya dulu. Di satu hari itu kita menerima informasi, hari berikutnya kita harus mencari informasi. Lalu ketika informasi itu sudah kita dapat, sesegera mungkin kita membicarakan dengan teman sejawat, lalu keputusan segera diambil. Begitu, jadi prosesnya tidak hari itu. Kalau hari itu kadang keputusan yang kita ambil belum tentu tepat. Jadi butuh waktu untuk berpikir dan mengumpulkan informasi. Berarti mengumpulkan informasi terlebih dahulu, tanya kepada rekan-rekan, lalu bisa mengambil jadwal yang ditentukan, lalu bisa mengambil keputusan, begitu ya Pak ya, sesuai dengan kondisinya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin membantu dan mempermudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau bagi saya, rekan kerja atau teman-teman guru itu sangat membantu, karena teman-teman guru ada yang pengalamannya lebih, masa kerjanya lebih panjang dari saya, maka informasi lalu pilihan-pilihan penyelesaian itu lebih banyak. Nah, kemudian selain itu juga adanya aturan yang diberlakukan di sekolah dalam bentuk tata tertib. Kalau ada aturan hukum yang menaungi sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran, itu juga menjadi hal yang mendukung kami dalam pengambilan keputusan.
Itu Pak. Berarti rekan kerja, lalu aturan-aturan yang sudah ada dan mendukung bagaimana tumbuh kembang anak itu penting ya Pak ya, Iya. untuk menyelesaikan sebuah kasus terutama di dalam dilema etika. Nah Pak, dalam keputusan tadi kan ada namanya rekan kerja itu sangat penting. Nah, ketika rekan kerja sangat penting, tentunya sangat penting juga bahwa sumber-sumber dari rekan kerja itu kan menjadi salah satu alternatif jawaban tepat untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak, adakah kendala juga yang mungkin ditemukan dari kejadian yang membuat di antara guru juga mengalami dilema? Biasanya ketika kita menghadapi masalah yang ada hubungannya dengan guru, ada hubungannya dengan guru, misal kalau terkait dengan siswa ya, siswa itu memiliki hubungan dengan guru, entah itu keponakan, anak dan sebagainya, itu menjadi dilema ya, menjadi dilema bagi teman-teman guru. Tapi selama ini ketika itu menimpa rekan guru juga mereka bisa bertindak secara profesional. Oke, berarti sangat profesional ya. Jadi Iya. meskipun ada dilema-dilema yang muncul terkait dengan kasus yang ada, semua guru selalu dalam kondisi sikap profesionalitas sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Oke, baik Pak Moko, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman dari Bapak Ibu yang mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Kalau dari pengalaman yang saya dapat, proses itu menjadi pembelajaran bagi saya, karena dengan proses yang terjadi dalam SDC Karusi dan pengambilan keputusan, ternyata tidak hanya dalam diputuskan oleh satu orang, tetapi tim kerja tim itu juga penting, lalu pendapat mereka itu juga baik, atau kata lain prosedur pengambilan keputusan itu yang penting bagi kita. Lalu yang kedua, pemilihan solusi-solusi, lalu penetapan solusi yang memiliki resiko terhendak. Nah, setelah itu kan ujiannya adalah ketika itu sudah diambil menjadi keputusan, benarkah resikonya yang paling kecil. Nah, ini yang pengetahuan yang baru dan terus berubah karena situasinya berubah, lalu masalah yang dihadapi juga berubah, maka ini memperkaya saya, terutama mungkin juga teman-teman di SD ini dalam melihat sebuah kasus. Itu sih guru kita. Oke, baik, begitu ya Pak. Ada banyak sekali pesan atau pengalaman yang bisa kita ambil dari keputusan yang harus kita ambil waktu memberikan sebuah keputusan tentang dilema etika atau kebijakan moral. Oke, baik, Pak Loren, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Izin menambahkan Pak, terima kasih banyak atas segala jawaban diskusinya, sungguh luar biasa buat kami berdua dalam proses pendidikan ini, dimana kami juga bisa belajar. Ternyata yang dulunya mungkin kita berpikir bahwa pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah yaudah mutlak sebagai kepala sekolah yang memberikan sebuah keputusan. Ternyata setelah kita berdiskusi bersama, ternyata pengambilan keputusan juga melibatkan rekan kerja, mas Jawa, dan juga punya tim yang mendukung bahwa pengambilan keputusan harapannya paling tepat, yang tentunya digunakan resiko paling kecil, sehingga akhirnya kalau saya dapat lihat tadi harapannya bahwa kasus itu bisa diputuskan dengan bijaksana. Terima kasih banyak atas kesempatan kami boleh belajar untuk bagaimana teknik pengambilan keputusan yang tepat dan mungkin dengan hal-hal yang bijaksana, sehingga nantinya tidak merugikan salah satu pihak secara menyeluruh. Itu kita. Oke, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Moko, untuk Pak Loren, untuk waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan dapat kami terapkan dalam pembelajaran juga. Terima kasih Pak Loren, kita semoga sukses di CGP-nya dan nanti berdampak bagi sekolah kita. Ya, amin. Siap. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak.